Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan tentang hukum Newton ya. Jadi, please seperti biasa, kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom deskripsi di uh, bawah ini ya. Kita akan lihat ya, ini jadi soalnya ada beberapa, yaitu soalnya dalam bahasa Inggris, ini tentang hukum-hukum Newton ya. Kita akan coba ya, ada beberapa soal teori dan juga soal hitungannya. Nah, nomor satu ini soal teori ya. Jadi, the diagram shows two magnet ya, M1 and M2 ya. Kalian bisa lihat dan dia ada di on a wooden stand ya. Their faces are magnetized, berarti dia terjadi yang namanya saling tolak-menolak. Nah, kalau bisa perhatikan ya, bottom of face M1-nya is North Pole. Jadi ini tolak-menolak nih guys ya, terjadi gaya tolak-menolak ya. Jadi magnet satunya itu nggak nyampe ke magnet dua ya. Repel each other. Yang pertanyaannya, yang A ini diminta draw a fully labeled free body diagram for magnet M1. Nah, M1 itu kan yang di atas nih, yang melayang. Berarti free body-nya kalian boleh tulis ya. Jadi ini M1-nya nih ya, M1. Berarti dia punya weight ke bawah jelas. Kemudian ada gaya ke atas. Gaya ke atas itu gaya dorongan dari magnet 2. Nah, kalian boleh tulis saja ini F gitu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang bagian A-nya. Kayak gitu ya. Untuk bagian B ini ada tabel. Sebuah tabel ini ada 3 buah gaya ya. Force on M2. For each, ya, dari corresponding ya. Jadi kalian harus diminta melengkapi tabel seperti ini. Nah, saya akan bantu ya. Jadi kita lihat ya. Force on M2, kontaknya itu berarti dia, kalau bisa dibilang di sini, kontaknya, yang kontak itu hanya wooden base-nya atau stand ya. Kalau berarti stand atau base-nya. Kemudian magnetic itu jelas yang dari M1. Untuk weight-nya itu sendiri dari si Earth. Earth-nya itu sendiri ya, atau Earth surface. Nah, arahnya nih ya, untuk yang wooden base-nya itu, dia arahnya ke arah bawah. Sedangkan untuk sisanya ini arahnya ke arah atas, guys ya, jawabannya. Up atau upwards, seperti itu boleh ya. Jadi inilah jawaban untuk yang nomor satu ya, guys. Kita lanjut ya, biar agak cepat kontennya ke nomor berikutnya, nomor 2. Nah, ini a man is pushing a shopping trolley ya, at a speed of 1.1. Jadi ini intinya ada push shopping trolley, kemudian there is a constant frictional force. Jadi kalian gambar ininya dulu ya. Awalnya dia dorong, ya ini jelas punya weight, ada friction, ini dia dorong, ada normal. Kemudian the man stop suddenly, itu artinya nih orangnya lagi dorong, terus orangnya sudah nggak ikutan dorong, dia tiba-tiba berhenti, tapi kartnya itu, trolinya itu tetap berjalan, ya. Tapi dia udah nggak ada F-nya. Dia sudah nggak ada friction ke kanan, tapi, sorry, bukan friction, force ke kanan, tapi masih ada frictionnya, seperti itu ya. Kayak begini, ya. Nah, kayak gitu. At some point, nanti trolinya itu dia akan berhenti di ujung sini ya. Berhenti ya, stop. Stops. Yang ini dia sudah mulai fase decelerates, ya, karena sudah nggak ada yang dorong, seperti itu. Nah, jadi dorong ini 1,1 ya, berarti di sini tuh speed-nya adalah 1,1, di sini pasti 0. Apalagi? Nah, ternyata menempuh 1,96 meter. Nah, yang ditanyakan, part A, show the decelerations. Jadi untuk yang part A, kamu boleh menggunakan formula yang ini, guys ya. VI kuadrat tambah 2A kali S, ininya 0, ininya 1,1 kuadrat tambah 2 kali A kali 1,96. Coba guys, kalian boleh hitung-hitung. Di sini saya dapetin nilai A-nya itu, hasilnya adalah, itu kan 1,1 kuadrat dibagi 2 bagi 1,96. Hasilnya itu hasilnya saya dapetin min 0,308 meter per second square ya. Jadi sama ya jawabannya ya. Kenapa dikasih min? Karena dia artinya decelerate atau makin lama makin melambat seperti itu. Nah, B itu total mass 28 kg. Nah, F-nya kamu bisa lihat Fm kali A ini kan yang ada di sumbu X ya. Itu berarti total yang bekerja di sumbu X itu hanya si friction. Hanya si friction hijau ini ya. Nah, berarti itu friction itu M kali A. Jadi frictionnya itu massnya 28, kamu kalikan dengan min 0,308. Min itu cuma kasih tahu arahnya doang gitu ya. Arahnya itu ke kiri, maksudnya kayak gitu. Jadi saya dapetin min 8,64 Newton ya arahnya.
ke kiri. Seperti itu. Ini jawaban yang nomor 2 bagian yang B. Lanjut ya. Yang C. The man catch up with the trolley. Calculate the steady force he must now apply to it to accelerate it from 1,1 in 0,9 second. Oke, kita lanjut ke soal bagian yang C ya. Soal bagian C itu soal ceritanya masih lanjut. Jadi the man catch up with the trolley. Jadi artinya waktu udah nyampe di ujung, kan dia udah berhenti nih. Sekarang si orangnya itu dorong lagi. Jadi ini kasusnya nih ya, kalau saya baca ceritanya, si ini kan udah stop nih. Terus si ada orangnya, dia mau dorong lagi gitu loh. Catch up berarti didorong lagi seperti itu. Tapi di bagian sini lantainya kan masih ada friction nih. Ini masih ada frictionnya. Ya, jadi arahnya itu tuh masih ada friction ke arah kiri. Nah, dia nanya ini ada force-nya kan, dia nanya itu force-nya mesti berapa gitu. Sekarang dari rest, dia kan dari ininya 0 nih. Sekarang final speed-nya mau 1,1 dalam waktu rentang 0,9 detik. Nah, berarti kamu harus nyari yang namanya acceleration-nya dulu ya. Berapa yang dibutuhkan? Nah, itu berarti 1,1 kurang 0 dibagi 0,9, saya dapetin hasilnya. Ini tadi sekitar 1,2 ya, kalau nggak salah. Kita bisa hitung ya, 1,2. 1,2222 gitu ya. Meter per second square. Nah, kemudian kita hitung dengan rumus yang ini lagi. Ya, tapi sekarang ada dua guys. Jadi ini kan tadi kan cuma satu ya si friction yang awalnya. Tapi sekarang ada friction dan ada force. Nah, berarti kita hitung ya. Jadi ini force kurang frictions M kali A. Friction itu tetap sama 8,64. Nah, M-nya itu 28 kali A-nya 1,222. Ya. Jadi di sini sorry agak jelek nih tulisannya nih. 1,22. Jadi nanti F-nya itu saya dapatnya sekitar bukan 42 point something nih. Jadi ini 28-nya kamu kalikan dengan 1,22-nya dulu, nanti ditambahin ya. Jadi hasilnya saya dapetin sekitar 42,8 Newton ya. Seperti itu. Ini untuk jawaban nomor 2 yang bagian C-nya seperti ya. Ya guys. Oke. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang ketiga. Soal nomor 3 ini soal tentang sebuah kereta ya. Jadi ada, bukan kereta, tapi truk ya. Which are part of the train. Oke, jadi ini kereta atau truk ya. Jadi ini mungkin ya anggap aja gerbong keretanya ya. Masing-masing itu punya mass 84.000, arahnya ini geraknya ke kiri ya. The trains uniformly directions from rest 16 ya. Dalam waktu 4 menit. Artinya berapa detik nih? 4 kali 60, 240 second ya. Nah, resultant force of the truck itu kamu harus hitung A-nya dulu. Berarti, sorry ya, ini A, accelerations, V final kurang V initial over time. Jadi dalam waktu 240 detik, dia bergerak 16. Nah, ini acceleration-nya saya dapat sekitar, coba 16 bagi 240, 0,0666 meter per second square. Nah, itu berarti untuk sigma force-nya, ya, kan bekerja di sumbu X ya. F-nya itu, M-nya tadi berapa? 84.000, tapi dia ada 3 biji, guys. Kamu kaliin 3. Terus kemudian dikalikan 0,0666. Sorry, sebentar ya. The mass of each truck 84.000. Oke, oh sorry, resultant force on each truck ya. Jadi mass-nya sudah nggak jangan kali 3, tidak perlu. Karena itu yang ditanya force-nya in each truck ya. Jadi di sini jawabannya dikalikan 84.000, hasilnya 5.600 Newton guys ya. Arahnya ke kiri ya, sesuai arah motionnya. Kembali tulis ya, arahnya ke kiri seperti ini. Bagian yang B, the force exerted by truck B on truck C is 11.200. Nah, draw free body diagrams force for truck B ya. Jadi for truck B ini truck B, dia punya weight ke bawah. Weight ke bawahnya itu, ini saya asumsi G-nya itu 10 aja ya guys ya, biar gampang. Berarti ini 840.000 karena masanya tadi Newton ya. Ada gaya normal, normalnya itu juga 840.000 Newton ya. Kemudian ke arah ini apa nih? 11.200 ya. Ini kan B on C, itu berarti ke arah kanan. 11.200 Newton. Nah, kemudian yang sebelah kirinya itu
B ya. Nah, ini yang kiri ini bukan 5.600 guys, tapi harus dikalikan 3. Saya dapetin hasil 16.800 ya. Perhatikan ya, yang ini bukan 5.600, tapi harus dikalikan 3 ya, walaupun ini di dalam bagian hanya truk B-nya aja yang kita lihat, tetapi ini adalah keseluruhan gerakannya itu arahnya kan ke kiri, berarti kita menghitung dengan 3 resultant seperti itu ya. Jadi tiganya itu kamu harus total dari 5.600 kamu kalikan 3 ya. Jadi yang ini 5.600 kamu kalikan 3. Bayangkan kalau hanya kamu tulis 5.600 itu berarti nanti dia geraknya ke kiri dong. Kan ada 11.200 ke kanan. Masa gerakannya ke kanan padahal aslinya keretanya lagi gerak ke kiri gitu ya. Jadi walaupun secara part kamu lihat yang B, tapi gayanya itu kamu harus tulis 16.800 ke arah kiri seperti itu ya. Jadi ini jawabannya nomor 3 ya, selesai ya, nomor 3A dan 3B. Tak terlalu lama biar agak cepat. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4 guys. Soal nomor 4 demikian ya. Ini soal nomor 4. Jadi the diagram below shows, ini ada kayak apa ya, table ya, ini meja ya. Kalau di kantin misalnya atau di pasar seperti itu ya. Kalau kalian lihat ya, ada dinding, ada meja seperti ini yang ada apa nih, engselnya di ujungnya. Nah, ternyata kalian harus menghitung nih nanti ya, menghitung besar gaya yang ada di engselnya. Tapi sebelumnya kita hitung dulu berat mejanya itu gimana nih. Nah, pertama ini kan pakai density nih. Berarti kamu hitung dulu yang namanya volume. Volumenya itu kalau kamu lihat ya 80 kali 50 kali 1,8. Jadi volumenya itu 7.200 cm pangkat 3. Nah, ini density-nya berarti mass itu adalah density kali volumenya ya. 7.200 kalikan 0,7. Saya dapetin hasilnya di sini adalah 5040, tapi ini gram guys. Ini gram. Kalau jadikan kilogram itu berarti 5,04 kilogram, di mana berarti mendekati 50 Newton ya. Weight-nya itu berarti M kali G. M-nya ini boleh pakai 9,81 kali ini. Coba ya. Bagi 1000 kali 9,81. Ini sekitar 49,4 Newton ya. Jadi betul ya, mendekati 50 Newton. Nah, sekarang ini bagian B itu ada gambar potongan melintangnya ya. Kalau kalian lihat dari samping, mejanya itu kayak gini. Jadi ini sebenarnya ada mejanya nih kayak gini. Ini mejanya. Dan yang kanan ini yang saya bunderin ini nih engselnya, hinge-nya. Nah, kamu diminta, ini kan ada total pulls ya, on the side arms 83. Ini calculate the horizontal and vertical components. Jadi ini vektor nih, kamu diminta ya. Berarti yang ke atas kita kasih nama TY, yang ke kanan kasih nama TX. Ini sudutnya 37 ya guys ya. Berarti yang vertikal ya, TY-nya itu T sin 37. Jadi 83 kalikan sin 37, kalian hitung. Nanti untuk yang TX itu adalah T cos 37. 83 kalikan cos 37, hasilnya berapa? Di sini kalian bisa hitung. Nah, kalau saya lihat ini untuk yang vertikal itu di angka 49,9 Newton, yang ini sekitar 66,3 Newton ya. Boleh dikoreksi ya, kalau misalnya saya ada salah ya. Sih mudah-mudahan enggak ya, 37. Oke, 83 cos 37. Udah benar ya? Sip, udah benar. Kemudian add appropriately label arrows to the free body diagrams. Oh iya, sudah ini sudah free body diagram yang ini ya. Ini ke kanan dan ke atas kayak gitu ya. Nah, untuk yang 3, find the magnitude of horizontal force. Nah, jadi di sini ada yang namanya horizontal force applies hinge ya. Jadi di hinge ini engsel ini juga bekerja gaya. Nah, gayanya itu sekarang perhatikan berdasarkan hukum Newton. Engsel ini gerak gak ke atas ke bawah? Enggak kan? Atau ke kanan ke kiri? Enggak. Jadi kalian boleh pakai yang ini. Hinge-nya itu sebetulnya dia ada mengeluarkan gaya juga ya. Yang warna ungu dia arahnya ke sebelah sini. Ya. Kalau dia gayanya ke kanan, ini mejanya geser ke kanan ya. Tapi anggap aja ini F ya. Jadi nilainya itu akan F itu ditambahin yang hijau dari TX sama dengan 0 ya. Pakai warna hijau nih. Ini tambah TX. Itu berarti TX itu akan sama dengan si force horizontal dari hinge itu sendiri.
Nah, jadi force-nya itu sendiri adalah besarnya sama dengan 66,3 Newton. Tapi dia arahnya ke kiri. Kalau TX itu kan yang hijau arahnya kan ke kanan ya. Ini arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke atas. Ya. Oke guys, itu jawaban untuk yang nomor 4 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini tentang layang-layang. Oke, layang-layang ini ada sedikit asumsi ya. Jadi kalau kalian diminta menghitung tension aja ya. Ini saya asumsi berarti tensionnya itu ke arah bawah seperti ini ya, kalau lihat gambarnya. Dan ini saya anggap sudutnya sama, 43 derajat sama dengan yang di atas. Nah, kita gambar yuk free body diagramnya. Kalian mau gambar di mana nih? Oke, jadi gini aja ya, kita gambar di gambar yang baru. Gambar yang baru di sebelah sini aja. Ini berarti kita anggap dia T cos 43. Yang ini ke kanan T sin, kok T sih? Kenapa ini T? Ini bukan T. Ini 70. Maaf guys. Ini 70 sin 43. Dia punya gaya berat 24 Newton ke bawah. Kemudian, nah ini ada T. T-nya itu kita baru urai. Pakai warna biru aja ya. Ini berarti, nah ini T apa? T cos apa? Nah, kalian harus bisa ya. Ini T cos 43, yang ini T sin 43. Seperti itu. Nah, ini kan dia posisinya adalah diam ya, equilibrium. Tuh, kalian lihat, equilibrium seimbang. Berarti bisa dianggap sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy-nya juga sama dengan 0. Berarti itu bisa menjawab ya. Kita bisa perhatikan T. Kita hitung dulu bagian mana ini guys. Yang y-nya dulu aja ya. Yang y-nya itu sendiri berarti 10 cos ya. Yang ke atas ya. Berarti 70 cos 43 kurangi 24 kurangi T cos 43 hasilnya 0. Nah, di sini saya dapetin nilai T-nya itu hasilnya adalah sekitar berapa nih guys? Ini saya dapat, sorry. Ini TX dan TY. Oke. Maaf, ini bukan. Ini kita nggak bisa asumsi ini 43 derajat. Tidak bisa. Kita nggak bisa asumsi dia 43 derajat. Ini berarti caranya nggak bisa seperti ini. Berarti ada yang perlu diralat ya. Jadi yang ini benar nih cos 43. Ini kita nggak tahu berapa, tapi kita urai. Kita urai menjadi seperti ini ya. Ini TX, ini TY kayak gitu ya. Jadi saya ralat ya. Ini nggak bisa diasumsikan 43 karena kita nggak tahu sudutnya itu berapa. Ya, kita nggak tahu sudutnya berapa. Sorry ya. Jadi ini kita anggap ini TY ya. Jadi TY-nya ini kalau kalian hitung nanti didapat hasilnya saya dapetin 27,2 Newton. Sedangkan untuk yang part TX itu berarti kan min TX tambah 70 sin 43 sama dengan 0. Berarti TX itu sendiri hasilnya saya dapatkan nilainya adalah itu berapa tuh? 47,7 Newton. Nah, untuk mencari, nah disinilah ya gunanya nanti ya. Untuk mencari namanya magnitude, kamu tinggal melakukan yang namanya Pitagoras dari TX kuadrat tambah TY kuadrat. Jadi hasilnya saya dapetin T-nya itu 54,9 Newton ya. Nah, kalau kalian diminta mencari angle-nya baru kalian bisa nih. Ini kan anggapannya TY-nya itu ke bawah 27 ya. Di sini kan misalnya ini 27 nih. Nah, kalau TX-nya itu kamu geser seperti ini ya. 47,7 gitu ya. Nah, kamu bisa mencari sudutnya nih. Kamu pakai apa nih? Biasanya ini nggak ditanya. Ini tidak, sekali lagi ini nggak ditanya, tapi ini review factor ya. Kamu bisa review boleh pakai rumus yang ini nih. Ya, ini sorry saya gambar ini 47,7 di sebelah sini aja. Ini review sedikit factor ya. Ini jadi 47,7. Ini kan TY-nya seperti ini. Nanti, nah ini 27,7-nya. Jadi pakai ini ya, 27,7 dibagi 47,7. Sorry, 27,2 ini. Ini sekali lagi nggak ditanya sih, tapi cuma review factor ya. Jadi nanti sudutnya itu terhadap yang horizontal. Ya, pakai yang namanya arcestan. Walaupun nggak ditanya ya, ini cuma review aja ya. Tadi, jadi ralat ya, soal ini tadi saya salah mengasumsikan ya. Jadi sudutnya itu tidak sama dengan 43, tapi kita harus cari terlebih dahulu. Kalau ditanya, gitu ya. Kalau ini sih kan magnitude doang, tapi nggak perlu dicari. Jadi nggak buang-buang waktu ya, kalian harus tahu pertanyaannya itu seperti apa yang ditanya.
Kita lanjut ke soal terakhir ya. Tetap semangat guys. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini adalah tentang inclined plane ya. Kalian mungkin sudah pernah lihat konten saya sebelumnya. Bisa dilihat di sana kalau di sini adalah W sin theta. Nah, jadi kita diminta a complete free body diagram. Berarti ini adalah W. Ini boleh kamu tulis ini normal. Yang ini kasih yang ini namanya W cos theta ya. Demikian ya. Ini yang part A-nya. Untuk part yang B, ini ada 3 ya. The slope has a total length 60 meter. Oke, show that the initial acceleration along the slope about 1. Nah, jadi kita lihat ya, ini kan F sama dengan M kali A. Jadi ini kan sigma Fx-nya. Sigma Fx kalau di inclined plane itu kamu bisa agak miring ngeliatnya. Jadi yang ini aja. Loh, ini nggak ada friction-nya. Frictionless slope, jadi licin ya. Jadi yang bekerja di sumbu X itu hanya W sin theta M kali A. W itu M kali G sin theta M kali A. M-nya kan nggak dikasih tahu, memang tidak dimaksudkan untuk dikasih tahu karena kamu bisa melakukan yang namanya cancel out di bagian sini ya. Ini bisa di cancel out, jadi acceleration-nya itu value-nya akan sama dengan G sin theta. Boleh pakai G 9,81, sin-nya itu, kecil banget. Sin 6,9 ya. Jadi acceleration-nya saya dapetin nilainya adalah 9,81 kalikan sin 6,9. Saya dapatnya 1,17 meter per second square. Kalau yang keduanya, determine the speed of the sledge at the end. Nah, berarti boleh pakai rumus yang ini, guys. Kinematics ya. Ini yang ditanya. Ini kayaknya start from rest ya, guys ya. Ini biasanya start from rest. From rest ya. Ada keterangannya. Tambah 2 kali A kali S. S-nya itu 60. Nah, A-nya itu tadi ya, 1,17. Jadi V final di sini saya dapatkan nilainya adalah 11,9 meter per second. Ya, boleh coba dihitung ya guys. Please koreksi kalau misalnya saya ada salah ngitung ya. Kita lanjut ke soal nomor 3, soal nomor terakhir. Determine oh, time taken. Time taken ya berarti boleh pakai ini aja. Ini juga boleh. VI plus GT ya. VI-nya 0, 11,9. G-nya itu, sorry ini bukan G, ini A ya. A-nya itu 1,17 kali time. Berarti dibagi 1,17, hasilnya itu sekitar time-nya butuh 10,1 second. Ya, jadi ini ada sedikit kinematiknya kalian harus review. Oke guys, demikian tutorial ya mengenai Newton's Law ini di worksheet kedua ya. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Kita ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.